Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan membahas bagaimana kita menampilkan data menggunakan table view. Dan kita menggunakan Java FX ya untuk konsep GUI-nya. Jadi kalau yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana input data ya, di mana nanti datanya tersimpan di dalam sebuah database. Di sini kita menggunakan database SQLite. Nah, nanti rencananya kita akan tambahkan sebuah table view di atas ya, yang fungsinya nanti untuk menampilkan data-data yang sudah diinputkan ya. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk menambahkan table view kita ke file fxml. Nanti di sini kita tambahkan table view ya, seperti ini. Kita menggunakan konsep griffin ya. Jadi kita tentukan row indexnya. Di sini kita buat 0 karena dia akan berada di paling atas, dan kolomnya kita buat 0 ya. Lalu kita coba tutup ya. Nah, kalau di materi sebelumnya yang berada di posisi paling atas sekali adalah label nomor pokok mahasiswa ya. Tetapi di sini kita ingin membuat label pokok mahasiswa ini berada di bawah table view ya. Berarti di sini kita ubah row indexnya ya. Kita ubah row indexnya. Jadi di sini yang semula 0 kita jadikan 1. Begitu juga untuk komponen-komponen lain kita naikkan satu tingkat ya. Atau kita turunkan satu tingkat untuk row-nya, barisnya ya. Nah, seperti ini. 5 ya. Oke, ini 6, ini 7, ini 8. Kita coba terlebih dahulu ya. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Oke, jadi waktu kita jalankan dia masih dalam mode ukuran tertentu ya. Jadi di sini ukuran width-nya 300, height-nya 275 pixel ya. Dan di sini saya akan coba begitu dijalankan nanti dia ukuran frame-nya nanti maksimal ya. Sebesar jendela layar monitor kita ya. Oke, kita buat di sini menjadi true. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita jalankan nanti dia langsung ukurannya maksimal ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita buat kolom ya, yang akan kita tampilkan apa saja. Nama pokok mahasiswa, kita singkat aja npm nantinya kolomnya, lalu nama, lalu yang ketiga program studi ya. Di sini kita tambahkan pada table view ya, yaitu columns ya. Nah, lalu di dalamnya nanti kita coba tambahkan table column ya. Untuk teks atau tampilan teksnya nanti misalnya npm seperti ini ya. Oke. Yang kedua nanti table column juga. Tampilan teksnya nanti nama. Oke. Kolom yang ketiga nanti table column juga. Tampilan teksnya nanti adalah program studi. Seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Tetapi kita ingin dia lebih sedikit besar ya, sedikit lebar ya. Jadi mungkin lebarnya kita buat kita coba lihat di sini lebarnya 300 ya. Di sini kita coba buat kolomnya dengan lebar prep width ya, itu 350 misalnya. Kita coba. Oke, kurang lebih seperti ini ya. npm nama program studi. Di sini ada inputannya ya.
Baiklah, kita coba bagaimana menampilkan data yang ada di database SQLite ke dalam table view ini ya. Nah, kita harus membuatkan modelnya terlebih dahulu ya, model datanya ya. Jadi nanti kita buatkan sebuah file ya, karena ini adalah nama tabelnya adalah student. Nanti saya buatkan sebuah file Java nanti di sini yang akan bertindak sebagai model datanya ya. Nah, di dalam package sampel ini ya, klik kanan saja, pilih nanti Java class, kita buat misalnya student, boleh student saja, nggak apa-apa ya, atau nanti ditambahkan modelnya juga nggak apa-apa di belakang ya. Oke, kita buat dia student saja ya, seperti ini. Oke, nah nanti di sini ya, masih di dalam package sampel, kita buatkan struktur datanya ya. Kalau kita lihat kan di dalam database ini ada npm, ada nama, ada prodi ya. Jadi kita buatkan juga misalnya seperti ini. Kita setting dia private ya. Final string property di sini kita gunakan yang ada di Java FX ya, bin property ya, yaitu yang pertama tadi npm. Ya, boleh dibuat sama seperti yang ada di sini atau dibuat berbeda juga nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua nanti private final string property juga ya, nama misalnya ya, private final string property ya, prodi. Jadi model data ini kita sesuaikan dengan struktur table yang ada di database kita ya. Nah, sekarang kita buat konstruktornya ya. Public ya. Nama konstruktornya adalah student sesuai dengan nama kelasnya ya, student seperti ini. Di sini ada parameter ya. Kita samakan aja nama parameternya. Yang pertama npm string ya, string nama ya, string prodi ya. Karena di sini tipe datanya untuk di dalam tabel saya ini semuanya tipe pakai teks ya. Jadi npm teks ya, nama teks, prodi teks ya. Itu identik dengan string kalau di Java ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba inisialisasi di dalam konstruktor ini untuk atribut kelas ini ya. This ya di sini. npm. This ini menunjukkan atribut kelas yaitu yang ini, karena kan ini ada npm yang sama, npm punya kelas, atribut kelas, atau npm parameter dari konstruktor student ini. Jika ada this itu menunjukkan ini adalah atribut kepemilikan dari sebuah kelas ya. Dalam hal ini adalah npm ini ya, nama ini dan nama prodi ini ya. Kita coba titik npm ya, sama dengan new simple string property. Nah, nanti kita masukkan npm yang ini ya, npm. Nah, seperti ini ya. Lalu this ya, nama yang ini ya, sama new simple string property. Nah, baru nanti kita masukkan atribut parameternya, nama. Oke, this titik prodi ya, sama dengan new simple string property ya, prodi. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat setter dan getternya ya di dalam kelas model student ini. Tapi kita dibantu agar lebih cepat, kita klik kanan saja. Ya, kita klik kanan. Nanti kita coba lihat di sini ada generate ya, ada generate. Kita pilih getter and setter ya. Oke. Ya, untuk npm, untuk nama, dan untuk prodi, karena kita memiliki 3 buah atribut ini ya. Oke. Nah, seperti ini nantinya. Get npm, npm property ya, set npm ya. Ini untuk mendapatkan nilainya ya.
Ini untuk men-setting nilainya ya, seperti itu. Yang juga sama untuk nama dan prodi ya. Oke, nah sekarang kita setelah selesai di modelnya ya, sudah selesai di modelnya. Nah nanti kita ke controllernya ya. Nah di dalam controller ini nanti kita coba hubungkan ya, kita coba hubungkan table view yang ada di SML dengan controllernya ya. Makanya dari itu kita coba kasih ID ya, kasih ID di table view ini. Misalnya ID-nya adalah di sini ya, fxid, kita kasih misalnya table student ya, seperti ini ya. Ini bebas ya. Dan kolom-kolomnya juga kita kasih ID ya. Di sini misalnya fxid ini kita balik aja ya. Misalnya student table ya. Sama ini nanti mpm kolom ID-nya. Oke. Untuk nama juga kita kasih ID nama kolom ya. Untuk program studi juga kita kasih ID misalnya prodi kolom ya, seperti ini. Oke, sudah kita kasih ID, kita coba ke controllernya ya, kita hubungkan ya menggunakan fxml ya. Bisa juga nanti menggunakan public ya. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. fxml ya. Kalau dia kita menggunakan fxml berarti di sini kita bisa setting dia sebagai privat ya. Tetapi bisa juga kita pakai public ya. Public seperti ini bisa juga ya. Di sini saya memilih add fxml dan di sini saya setting dia privat seperti ini. Ya, table view ya, table view. Nah, di mana nanti table view ini kan dia akan menampilkan data di mana kita ambil model atau struktur datanya dari student yang kita buat ini ya. Jadi kita buat seperti ini, student ya, seperti ini. Lalu ini namanya ya. Misalnya student, kita boleh kita samakan ya, kita samakan yaitu student table. Di sini tadi kita kasih nama apa? Student table ya. Jadi di sini juga kita samakan student table ya, seperti ini namanya. Kalau seandainya kita buang ini nanti, kalau kita lihat nanti, nah di sini garis merah ya. Nanti student table should be public atau dinotasikan dengan with at fxml. Jadi boleh dinotasikan dengan public ya di sini. Nah, nanti bisa juga ya. Atau kita setting privat tapi kita notasikan dengan at fxml seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan kolomnya ya. Dengan kolomnya kita hubungkan ya. Kita hubungkan juga. Jadi harus sama di sini npm kolom, nama kolom, prodi kolom ya. Jadi saya pakai add fxml ya, privat karena ini adalah table kolom bukan table view ya, table kolom. Dia harus apa ya? Dia harus menggunakan model data apa, yaitu student ya. Dan untuk kolom ini tipe datanya apa ya? String ya. Oke. Ini untuk npm tadi ya, npm kolom. Ingat harus sama dengan penulisan yang di sini ya. Oke, begitu juga dengan add fxml ya. Oke, privat. Ini table kolom juga. Dia menggunakan model data student yang kita sudah buat tadi ya. Tipe datanya string untuk kolom ini ya, yaitu untuk kolom nama kolom. Nah, seperti ini. Penulisannya juga harus dipastikan sama nama kolom ya. Oke, yang terakhir add fxml ya, table privat ya.
table kolom di sini ya, menggunakan model data student tadi, tipe datanya string ya untuk kolom ini, dan namanya tadi di sini adalah prodi kolom ya, untuk ID-nya maksudnya ya, prodi kolom. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba buatkan sebuah variabel ya untuk menyimpan data sementara ya, yang menggunakan model student tadi ya, yang sifatnya nanti berupa list ya, berupa seperti array ya nantinya ya, yaitu bisa kita letakkan di bawah private connection ini juga bisa ya. Di sini private observe ya, able list kita gunakan ya, observe able list ya. Jadi model datanya adalah student tadi ya. Di sini kita kasih nama misalnya student data. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buatkan loading datanya, tampil datanya. Kalau ini kan saving data, simpan data. Kita coba buatkan loading data, bebas ya, mau di mana, di atas saving data atau di bawah saving data. Kita coba buat di atas ini saja ya. Kita buat dia private saja ya, karena ini nanti tidak dipanggil di XML-nya, tapi nanti dipanggil begitu dijalankan nanti dia langsung menampilkan data. Atau ketika kita tambah data base disimpan, nanti langsung loading data ditampilkan lagi supaya data yang di table itu update ya, seperti itu. Void misalnya ya, kita gunakan metode void ya, prosedur ya maksudnya ya, bukan function ya. Nama metodenya atau nama prosedurnya misalnya loading data, seperti ini ya, tidak ada parameter. Oke, seperti ini ya. Nah, kita pakai try and catch karena kita akan menjalankan perintah select ya pada create statement ya. Jadi try catch ya di sini. Nanti catch-nya adalah SQL exception ya. Oke, di sini ada catch-nya. Jika terjadi kesalahan dalam perintah SQL-nya. Oke, di sini ya. Oke. Nah, di sini kita coba kita buat sebuah statement ya, supaya kita bisa menjalankan perintah perintah SQL-nya ya, mengeksekusi query perintah SQL untuk tampil data. Misalnya kita buat namanya stmt boleh, atau statement juga boleh, kita singkat aja stmt. Ya, tadi kita buat koneksinya itu adalah con ya, variabelnya con di sini. Jadi di sini con ya, create statement. Nah, seperti ini ya. Lalu perintah untuk menampilkan data itu adalah string SQL select. Kita buatkan sebuah variabel ya untuk menampung perintah SQL untuk menampilkan data ya. Kita akan menampilkan semua data ya. Jadi perintah SQL-nya adalah select bintang, semua kolom ya, from. Nama tabelnya adalah students ya, perlu diingat ya. Students ya, yang sudah kita buat ya, students. Kita coba datanya terurut berdasarkan npm. Oke, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan result set ya, supaya nanti setiap recordnya bisa di loading ya. Result set ya, misalnya rs student di sini ya. Oke. Statement tadi kita buat yang di atas ini, execute query ya untuk menjalankan perintah select ini ya. Jadi SQL select. Nah, nanti datanya kita looping ya, datanya kita looping while sampai datanya habis ya, student. Next ya, terus nanti sampai datanya ke record yang paling akhir ya, mulai dari record pertama sampai akhir ya. Oke, nah tadi kita membuatkan sebuah variabel student data ya, yang fungsinya untuk menampung
data yang ada di dalam tabel student ini ya, yang nantinya akan diletakkan di dalam memori utama kita, tetapi dia memiliki struktur model datanya seperti student ini tadi ya, di sini ya. Jadi sebelumnya nanti kita coba di sini karena ini punya kelas controller ya, jadi kita bisa pakai istilahnya this ya. Jadi di sini kita tambahkan this, namanya tadi adalah student data ya. Oke, kita pakai fx collection di sini. Nah, yang ini Java fx dot collection tadi kita pakai observable list ya. Jadi titik di sini observable array list. Jadi dalam bentuk array ya nantinya ya. Karena kan nanti kan datanya data ke record pertama, record kedua, record ketiga itu berupa array nantinya ya, dan setiap baris array-nya itu nanti memiliki struktur npm, nama, prodi seperti itu. Makanya kita menggunakan model data student ini ya. Oke, nah sekarang kita coba letakkan ke dalam student data ini ya. Oke. Di sini di dalam looping ini tadi kan this student data ya, seperti ini. Nah, karena dia berupa array jadi kita tambah add ya. Nah, strukturnya seperti student ya. Jadi new student. Nah, seperti ini ya, di mana nanti ada npm, ada nama, ada prodi. Yang pertama itu adalah npm ya. npm nama di sini npm nama prodi. Jadi kita harus samakan ya. Yang pertama jadi rs student titik get string ya, npm di sini. Ingat penulisan kolom label ini harus sama di sini ya, npm nama prodi ini ya. Oke, kita komakan di sini ya. rs student get string. Yang kedua adalah nama ya. Oke. Dan di sini dituliskan nama ya. Oke. Nama. Lalu yang terakhir ya, betul di sini rs student titik get string, nama kolomnya adalah prodi ya, seperti ini ya. Oke, kita coba tuliskan ke bawah saja ya, seperti ini ya. New student, sini saya tuliskan ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan lupa titik koma ya. Oke, nah nanti dia terletak di dalam release student data ini ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita sudah punya tadi setiap nama-nama kolomnya ya, tadi npm kolom ya. Nanti ada nama kolom, ada prodi kolom ya. Sekarang kita coba ya. Kita bisa gunakan this karena itu merupakan atribut kelas ya, yang kita inisialisasi di dalam kelas controller ini ya. Oke, this npm kolom ya, kita set cell value factory ya, new property value factory ya. Oke, kita pakai student tadi modelnya, lalu tipe datanya tadi jangan lupa string ya, dan ini npm. Nah, ini harus sama dengan ini ya, dengan atribut npm nama prodi ini ya. Oke, begitu juga nanti dengan untuk kolom namanya ya, this nama kolom titik cell value factory new property value factory, modelnya adalah student, model datanya, tipe datanya string ya. Ingat sini kita tuliskan tadi adalah nama ya, nama. Oke. This ya, prodi kolom titik set
Cell value factory new, property value factory, model tadi student, ya, tipe datanya string untuk kolom prodi ini ya. Oke, tadi di sini adalah prodi ya. Oke, nah kita sudah buat seperti itu ya. Nah sekarang nama table kita tadi adalah table view kita tadi kita kasih nama student table ya. Student this student table ya, kita setting datanya set items. Tadi kan kita letakkan di dalam student data ya, data-data tadi yang berasal dari table yang ada di database, lalu kita loading dan kita letakkan di variable array yaitu student data. Kita menggunakan observe array list tadi ya. Oke. Di sini berarti kita letakkan this student data. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kalau seandainya terjadi kegagalan ya, kita coba sistem titik out titik parent, misalnya gagal loading data misalnya seperti ini. Oke, kita coba jalanin ya, kita coba jalanin, tampaknya sudah semua. Nah, untuk pertama kalinya nanti dia akan di loading di initialize ini ya. Jadi ini initialize ini, metode ini nanti akan dijalankan pertama kali ya. Dan disinilah nanti kita akan panggil loading datanya supaya waktu pertama kali di initialize nanti metode loading data ini juga dipanggil ya di sini. Tadi namanya adalah loading data seperti ini. Kita coba ya. Oke, kita sukses ya menampilkan data. Jadi kalau kita lihat di sini ada npm, nama, program studi. Jadi npm-nya terurut secara, karena di sini kita urutkan ya. Kalau kita lihat tadi di dalam controller ini kita urutkan berdasarkan npm perintah select-nya. Oke, order by npm ya. Walaupun mungkin di sini tidak terurut berdasarkan npm ya. Bisa jadi nanti tidak terurut, tapi begitu kita tampilkan nanti dia sudah terurut seperti ini. Kita coba tambahkan data ya, misalnya 2002 11 0004 ya. Misalnya Dinda Ulfa. Misalnya dia mengambil program studi sistem informasi, simpan data mahasiswa berhasil. Nah, tapi di sini belum tampil ya. Kalau di sini kita lihat sudah ada nilainya. Kita coba matikan dulu. Kita coba jalankan lagi. Oke, sebetulnya Adinda Ulfa ada ya. Bagaimana kalau kita tekan tombol simpan, nanti selain dia berhasil menyimpan data, nanti di sini akan tampil lagi datanya. Oke, berarti nanti loading data ini nanti kita panggil di saving data ini ya. Nah, di sini saat dia simpan data. Nah, ini simpan data, dan di sini ada kata-kata simpan data mahasiswa berhasil. Nah, disinilah kita coba panggil loading datanya ya. Seperti ini kita coba. Oke, kita coba. Misalnya 2002 11 0005. Misalnya Lamia Adrina. Program studinya misalnya sistem informasi ya. Simpan data berhasil ya, simpan data mahasiswa berhasil. Bisa dilihat di sini Lamia Adrina sudah tampil ya. Oke. Nah, inilah bagaimana kita bisa menampilkan data menggunakan table view ya. Jadi table view ini memang sesuai dengan namanya table ya, ada kolom, dan nanti kita bisa menampilkan baris record di setiap kolom tersebut ya. Jadi di setiap kolom tersebut nanti datanya bisa kita tampilkan ya. Contohnya di sini kita menampilkan npm, nama, program studi ya.
Saya rasa itu saja penjelasan saya tentang bagaimana menampilkan data menggunakan table view pada materi kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.